Oke, kembali lagi di Gung Docs, dan pada segmen ini aku akan mengerjakan sebuah master copy di mana aku akan mereproduksi ulang lukisan dari salah satu karya dari maestro lama, yaitu Da Vinci. Karya tersebut adalah The Virgin and the Child. Aku memilih karya ini karena walaupun sekilas mata terlihat simpel, namun teknik yang digunakan Da Vinci terlihat sangat realistis dan sangat soft untuk dipajang. Dan objektif pembelajaran kali ini yaitu untuk belajar tidak hanya proporsi, namun juga lakukan kain, dimana aku sebelumnya sangat kesulitan untuk dapat memvisualisasikan dan menaruh lakukan kain tersebut ke dalam sebuah karya. Serta aku ingin menguasai ekspresi wajah yang dibuat oleh tumpukan dari layers of value yang digunakan oleh Da Vinci. Jadi pada proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah menggambar, lalu proses transfer, dan terakhir baru proses painting atau mengecat. Pada proses menggambar, Da Vinci seringkali menggunakan teknik freehand atau menggambar secara bebas tanpa adanya alat bantuan seperti yang digunakan pada zaman tersebut. Itu sering digunakan namanya rule of circles, dimana mereka akan membuat sketsa bulat untuk bisa menebak proporsi yang cocok untuk karakter-karakter mereka. Lalu setelah selesainya proses menggambar, Da Vinci akan mentransfer sketch tersebut ke atas sebuah kanvas. Nah, proses transfer ini akan menimpa charcoal atau arang di belakang sketsa kertas tersebut, lalu akan ditempel sejajar. Nah, pada proses ini Da Vinci akan menekan menggunakan ujung dari kuas agar dapat mencetak sketsa yang di kertas ke atas kanvas yang kosong tadi. Lalu tahap terakhir baru dia mulai mengecat. Jadi dalam tahap ini kita bisa melihat bahwa hampir keseluruhan dari proses Da Vinci itu menggambar, dan itu disebabkan oleh pelukis pada zaman Renaissance memegang erat prinsip, yaitu menggambar adalah fondasi dari sebuah lukisan. Oleh karena itu mereka lebih sering latihan gambar dan memproduksi sketsa-sketsa daripada hasil dari lukisan. Oke, jadi tahap selanjutnya adalah tracing, di mana aku mulai menebalkan sketch pensil dan charcoal di kanvas tadi dengan watercolor. Nah, ini membuat efek pensil yang tadi untuk tidak hilang, dimana kita sudah susah-susah membuat sketch pensil, dan dengan adanya watercolor kita tinggal menebalkan goresan-goresan kecil tadi sesuai dengan ketebalannya si sketch. Oke, jadi sebelum melakukan video ini aku sempat membuat satu master copy yang sama, tapi gagal. Soalnya aku belajar kalau tracing layer awal untuk tracing dengan watercolor ini sangat penting, apalagi untuk to achieve sketch yang sangat realis dan soft. Layer ini sangat membantu, soalnya kalian pernah berpikir nggak sih kalau setelah membuat sketch di kertas lalu mencoba timpa dengan cat, kok kerasa flat dan sketch yang sudah susah dibuat tadi jadi hilang. Nah, setelah berhari-hari mencari tahu jawaban tersebut, akhirnya ketemu kalau layering dengan cat air ini sangatlah efektif sebagai primer layer.
Oke, setelah tracing sketch pencil tadi, ini aku mulai untuk layer kedua dengan menggunakan watercolor. Dimana di tahap ini aku fokus untuk menebalkan shadow-shadow yang tadi yang telah di trace warna hitam, itu aku tumpuk dengan warna biru. Alasannya itu agar bayangan yang warna hitam tidak terlalu overpowering, sehingga bayangan nanti yang diciptakan di akhir lukisan tidak terlihat terlalu hitam dan pekat. Karena coba kalian lihat bayangan kalian sendiri. Contohnya gini, kita bisa melihat kalau bayangan itu tidak sepenuhnya hitam, tapi ada sedikit coklat dan kebiruan, terutama pada transisi kulit dan cahaya. Nah, oleh karena itu pentingnya layer biru ini, karena Da Vinci mengetahui kalau pemakaian warna hitam yang terlalu berlebihan itu akan menciptakan efek yang terlalu flat dan tidak menciptakan hasil realis pada akhir sebuah karya. Lalu pada tahap selanjutnya kita baru mulai untuk mengapply primer layer dengan linseed dan campuran yellow ochre. Layer ini bertujuan agar terciptanya middle tone value untuk sebuah lukisan. Middle tone value ini sangat berguna dalam menciptakan transisi antara kulit, baju, dan background dari sebuah lukisan. Nah, di tahap ini kalian coba untuk menggunakan warna yellow ochre yang lebih banyak daripada komposisi linseed. Ini bertujuan agar layer cat minyak yang sebelumnya itu bisa ketumpuk dengan warna kuning, sehingga warna biru dan hitam tadi terlihat lebih natural seperti warna bayangan di kulit. Oke, step selanjutnya adalah untuk nebalin shadow tadi dengan burnt umber atau warna coklat. Proses ini menurutku sudah mulai ke tahap yang cukup fatal, dimana kalau kita menggunakan cat yang terlalu berlebihan, si lukisan akan terlihat terlalu flat. Tapi kalau berhasil untuk menyesuaikan shadows dan values lainnya, menurutku hasil akhirnya akan menjadi keren. Jadi untuk teknik aku menggunakan dry brush, soalnya primer yellow ochre tadi itu sudah basah. Jadi kalau kebanyakan menggunakan minyak itu keringnya bisa cukup lama untuk ditimpa dengan layer selanjutnya. Nah, di tahap ini kalian juga harus ekstra berhati-hati, soalnya kita tidak mau terlalu tebal untuk mengapply cat coklat, karena pada karya Da Vinci aku bisa menganalisis dan menyimpulkan kalau bagian wajah itu biasanya merupakan bagian yang paling terang. Oke, setelah semua shadow sudah dikerjakan, sekarang kita masuk ke salah satu tahap akhir, yaitu untuk mengapply highlights. Di tahap ini kita harus ingat untuk tidak menggunakan warna putih secara berlebihan, dan harus bisa pandai untuk menyebarkan cat warna putih ke area-area dan bagian dari lukisan dengan cermat. Karena jika ditemukan warna putih yang terlalu ngumpul di satu tempat, itu lukisan terlihat flat dan tidak terlihat bagus dari segi proporsi warna.
Oke, kita masuk ke tahap terakhir dimana kita akan mengapply final layer dengan yellow ochre. Nah, layer ini bisa menyelamatkan kalian, apalagi kalau cat warna putih di tahap sebelumnya itu kalian menggunakan warna yang berlebihan. Dengan adanya yellow ochre ini, highlights dan shadow akan tersettle, dan transisi yang diciptakan dari layer ini bisa membuat lukisan kalian lebih mulus dan lebih smooth. Karena kita harus ingat kalau Da Vinci ini pelukis dengan ciri khas, yaitu menggunakan teknik sfumato. Sfumato ini adalah bahasa Italianya untuk asap. Nah, dari asap kita bisa belajar bahwa adanya transisi yang soft dan smooth dari area lukisan depan, belakang, dan garis-garis di sekitaran lukisan. Aku belajar bahwa Da Vinci ini pandai dalam membuat transisi dan berhasil menipu mata kita untuk dapat mempercayai bahwa lukisan itu realis. Tes. Oke. Jadi ini adalah hasil akhir dari master copy. Untuk waktu pengerjaan ini kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Soalnya mostly proses ini membutuhkan waktu yang sabar untuk tahap pengeringan. Apalagi ini menggunakan cat minyak. Ini post 1 week dimana semua layer sudah kering. Dan gimana menurut kalian? Ya udah, gitu aja. Sampai jumpa di next video. Salam, tetap berkarya.